berlangsung dengan cukup baik. Dan saya yakin di tangan mereka lah siapapun yang berani-berani menghancurkan negara ini dengan tidak korupsi akan digilas oleh mereka. Perang melawan koruptor adalah jihad kita. Adalah jihad Indonesia. Pembacaan surat ini adalah tagihan. Tagihan atas janji Bapak. Jangan diingkari. Ada jutaan rakyat Indonesia yang menanti. Apakah Anda benar-benar presiden sejati? Atau hanya pemberi janji yang kemudian tak pernah terbukti? Keserakahan dan korupsi jadi urat nadi di negeri ini. Kita adalah darahnya, saudara-saudara. Kini ibu sedang merintih dan berdoa. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Korupsi masih jauh dari mati, korupsi masih menari dan bernyanyi. Bukannya ditangkap dan diburu, kini koruptor yang malah balik memburu. Barisan anti korupsi mulai dipreteli, satu demi satu dikriminalisasi. Perjuangan masih sangat panjang, perlawanan tak boleh tumbang. Karena kriminalisasi belum berhenti, harus bagaimana perjuangan melawan korupsi. Inilah Mata Najwa, barisan anti korupsi. Indonesia, KPK, KPK. Lebih dari 15 tahun lalu, bangsa ini pernah berada dalam satu moment of truth. Kita semua tahu, hampir sekitar 3 dekade lamanya, korupsi bertahta pada puncak kezalimannya, dan rakyat berada dalam titik nadir ketidakberdayaannya. Kala itu terjadi korupsi politik yang paling utuh dan paripurna. Penguasa menggunakan kekuatan korsif dan politik, melakukan tindak dominasi dan hegemoni untuk menguasai dan melundukkan seluruh sendi sistem hajat dan peri kehidupan kemasyarakatan yang semuanya ditopang oleh kekuasaan parlemen dan lembaga penegak hukum. Sikap dan perilaku korupsi disemai dan ditanam. Kekuasaan serta difabrikasi dan dinikmati oleh rezim penguasa dan sebagian rakyat. Cilakanya tindak kolusif dan korupsi politik tersebut direkayasa secara sosial sehingga dipersepsikan dan bahkan diyakini secara keliru oleh korupsi menjadi oli penggerak pembangunan. Ternyata tekanan yang luar biasa dari kekuasaan era itu justru menguatkan kesabaran dan memperteguh kesadaran, sekaligus mengkonsolidasikan tuntutan tentang perlunya perubahan. Pada akhirnya, di ujung 1990-an, tuntutan untuk perubahan itu bermetamorfose menjadi kekuatan tak terbatas sehingga mampu menjebol singgasana kekuasaan otoritarian yang sudah sempurna sekalipun. Kita ada cukup banyak kalangan kini merasakan adanya tekanan kekuatan kursif yang mulai muncul kembali dan bahkan mulai menyentuh pihak siapapun yang dianggap berseberangan. Atmosfer ketakutan seolah mulai merebak, kendati sebagian kalangan juga meyakini bahwa watak kekuasaan era reformasi tidaklah sama dengan rezim otoritarian masa lalu. Saya, Anda, kalian dan kita tentu tidak menghendaki zaman kegelapan itu datang menyergap kembali, apapun alasannya. Tidak boleh ada demokrasi tanpa demokratisasi. Tidak boleh ada penegak hukum tanpa proses penegakan hukum yang benar dan adil. Tidak boleh ada demokratisasi tanpa didampingi penegakan hukum yang substantif. Rasa was-was dan ketakutan hadirnya kekuatan kursif yang kini datang menghadang harus disingkirkan karena dia tidak boleh hidup di era reformasi ini.
Kini masyarakat kian paham dan mulai menyadari, korupsi bukan sekedar soal di luar dirinya, dan hanya menyangkut sikap dan perilaku kekuasaan dengan seluruh perangai korupnya. Di sebagian diri elemen masyarakat sendiri, juga ada sikap kolusif dan koruptif yang sebagiannya menjadi perilaku permisivisme, konsumtivisme, dan keserakahan yang menjadi salah satu akar-akar korupsi. Ketidakfahaman atau ketidakmautahuan atas akibat dampak yang luar biasa dari korupsi belum sepenuhnya disadari. Cukup sudah bahaya lagi. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, intannya terkenang, hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang, hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Di tangan mereka lah pemilu kemarin itu bisa berlangsung dengan cukup baik. Dan saya yakin di tangan mereka lah siapapun yang berani-berani menghancurkan negara ini dengan tidak korupsi akan digilas oleh mereka. Misalnya berkaca apa yang terjadi peristiwa, rentetan peristiwa sejak 2-3 bulan terakhir yang terjadi pada institusi tempat Anda bekerja, KPK, maupun terhadap Anda sendiri, Mas Wewe. Apakah situasi seperti ini pernah Anda bayangkan akan menimpa diri Anda dan institusi KPK? Jalan pemberantasan korupsi itu pasti beronak dan penuh duri. Jalan yang menanjak dan berliku. Itu sudah pasti. Karena tidak mungkin kekuasaan yang establis, yang biasa mendapatkan keuntungan dari sikap dan perilaku koruptifnya, itu akan diam saja menghadapi perubahan pemberantasan korupsi. Tapi kemudian saya berpikir, dulu saya banyak aktif membantu masyarakat di LBH maupun di LBHI, tidak ada masalah. Justru ketika saya menjadi penyelenggara negara, label tersangka ada di
di tempat saya. Apakah ini memang sebuah resiko dan pantas diambil sebagai sebuah resiko? Tapi yang jauh lebih penting sebenarnya, jadi sesungguhnya ini kan toh memang sudah sesuai prediksi Anda kan? ya, Ini bukan sesuatu yang memang seringkali tidak terbayangkan, memang sudah tahu akan ada potensi resiko ini. kalau potensi resikonya memang harus diambil sebagai sebuah resiko. Tetapi kalau kemudian tanda-tanda ingin balik kembali pada situasi awal zaman otoritarian dulu, itu yang agak menyesakkan. Sudah sampai di titik itu? Saya kok berpikir, 15 tahun ini kita sedang ngapain sebenarnya? Dulu kan 3 dekade otoritarian itu merajalela di Republik ini. Sistem oligarki, ada kartel, dan ada biaya politik yang mahal untuk membangun sistem politik yang ini. Tapi itu sekarang kok kayaknya mau balik lagi. Ini yang harus dicegah bersama-sama. Yang menarik sebenarnya, kekuatan masyarakat sipil sekarang dengan modal sosial yang sudah dimiliki akan lebih mampu sebenarnya mengatasi ini. Cuman memang ada perubahan-perubahan yang harus diidentifikasi. Ada modal sosial yang luar biasa sekali. Kemarin saya dengar ada yang namanya Persatuan Perempuan Anti Korupsi. Itu luar biasa sekali. Mereka menggerakkan solidaritas di antara keluarga-keluarga. Terus ada lagi Saya Perempuan Anti Korupsi, itu sudah bergerak di seluruh Indonesia. Ada lagi di Yogyakarta itu kelompok-kelompok perempuan yang bersama-sama dengan elemen masyarakat menggerakkan membangun budaya anti korupsi. Ini luar biasa sekali. Itu belum anak-anak muda yang seperti sekarang hadir ini, Gen Y, X, Z, yang mempunyai kekuatan luar biasa sekali. Di tangan mereka lah pemilu kemarin itu bisa berlangsung dengan cukup baik. Dan saya yakin di tangan mereka lah siapapun yang berani-berani menghancurkan negara ini dengan tidak korupsi akan digilas oleh mereka. Anda merasakan sekarang ini atmosfernya banyak yang mau bergerak melawan atau sudah mulai lelah melihat jagoan demi jagoan tumbang dan tumbang? Ada cukup banyak masalah yang muncul. Dengan masalah yang muncul cukup banyak itu, mereka harus membagi prioritasnya. Dan kalau teman-teman semuanya diajak kembali kepada basis persoalan kita, maka kemudian saya berpikir bahwa gerakan anti korupsi akan menemukan kembali energi dan elan spiritualitasnya. Coba lihat alinea keempat konstitusi kita. Di situ disebutkan bahwa Indonesia itu hadir karena kita ingin mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Salah satu penyebab utama yang menyebabkan kesejahteraan dan keadilan sosial tidak bisa hadir konkret, faktual pada hari ini, kendati sudah 70 tahun kita merdeka, adalah korupsi. Korupsi itu menghancurkan seluruh sistem nilai, keberadaban kita, kewarasan kita, bahkan menyebabkan masivitas kemiskinan yang luar biasa sekali. Proses penegakan hukum, kepercayaan publik pada kekuasaan itu juga hancur gara-gara korupsi. Nah, kalau kita kembali pada basis awalnya, saya pikir kita akan kembali kepada elan spiritualitas. Kenapa bangsa ini perlu merdeka dan mengapa kemerdekaan itu perlu diwujudkan sekonkret mungkin, dan Gen Y, X, Z ini adalah bagian penting dari seluruh proses. Mas BW, apa yang membedakan situasi sekarang dengan yang terjadi sebelum-sebelumnya? Faktor eksternalkah yang utama atau faktor internal? Karena kalau kita bicara apa yang dilakukan KPK, sejak dulu Bambang Wijayanto itu memang galak kok. Sejak dulu KPK memang tanpa tedeng aling-aling, jenderal polisi aktif diperiksa, politisi, menteri masih menjabat diperiksa. Apa yang membedakan dulu dan sekarang? Ada 3 hal paling tidak. Yang pertama, oligarki dan sistem kartel itu sekarang sudah menemukan kembali bagaimana strategi untuk menaklukkan good governance misalnya. Bagaimana strategi untuk bisa akomodatif di dalam sistem demokratisasi. Nah, ini yang menurut saya yang tidak kita prediksi secara baik. Jadi ada kekuatan lama dan kekuatan kolusif dan koruptif yang bekerja dengan sistematik. Satu. Terus kedua, mereka meningkatkan kompetensi dan kemampuannya. Media menjadi bagian penting dalam seluruh strategi gerakan itu. Masyarakat diombang-ambingkan dengan berbagai pernyataan dan informasi yang sebagiannya distortif. Keberpihakan media sebagai kontrol publik itu tidak sepenuhnya ada. Dan itu menjadi satu masalah yang lain.
Terus ketiga, konsolidasi gerakan masyarakat itu juga kurang begitu kuat. Sehingga kemudian ini menjadi masalah besar. Kita ada begitu banyak agenda dan kita belum bisa memilih mana agenda utama, mana agenda supporting, mana agenda yang juga dipakai untuk membangun dan membungkus seluruh gerakan itu. Nama saya sekarang Bambang Tersangka Wijoyanto. Ada embel-embel. Didukung oleh Kalau kita misalnya berkaca apa yang terjadi rentetan peristiwa sejak 2-3 bulan terakhir yang terjadi pada institusi tempat Anda bekerja, KPK, maupun terhadap Anda sendiri, Mas Wewe. Apakah situasi seperti ini pernah Anda bayangkan akan menimpa diri Anda dan institusi KPK? Jalan pemberantasan korupsi itu pasti beronak dan penuh duri. Jalannya menanjak dan berliku. Itu sudah pasti. Karena tidak mungkin kekuasaan yang establis, yang biasa mendapatkan keuntungan dari sikap dan perilaku koruptifnya, itu akan diam saja menghadapi perubahan pemberantasan korupsi. Tapi kemudian saya berpikir, dulu saya banyak aktif membantu masyarakat di LBH maupun di LBHI, tidak ada masalah. Justru ketika saya menjadi penyelenggara negara, label tersangka ada di tempat saya. Apakah ini memang sebuah resiko dan pantas diambil sebagai sebuah resiko? Tapi yang jauh lebih penting sebenarnya, jadi sesungguhnya ini kan toh memang sudah sesuai prediksi Anda kan? Ya. Ini bukan sesuatu yang memang seringkali tidak terbayangkan, memang sudah tahu akan ada potensi resiko ini. Kalau potensi resikonya memang harus diambil sebagai sebuah resiko. Tetapi kalau kemudian tanda-tanda ingin balik kembali pada situasi awal zaman otoritarian dulu, itu yang agak menyesakkan. Sudah sampai di titik itu? Saya kok berpikir, ini 15 tahun ini kita sedang ngapain sebenarnya? Dulu kan 3 dekade otoritarian itu merajalela di Republik ini. Sistem oligarki, ada kartel, dan ada biaya politik yang mahal untuk membangun sistem politik yang ini. Tapi itu sekarang kok kayaknya mau balik lagi. Ini yang harus dicegah bersama-sama. Yang menarik sebenarnya, kekuatan masyarakat sipil sekarang dengan modal sosial yang sudah dimiliki akan lebih mampu sebenarnya mengatasi ini. Cuman memang ada perubahan-perubahan yang harus diidentifikasi. Ada modal sosial yang luar biasa sekali. Kemarin saya dengar ada yang namanya Persatuan Perempuan Anti Korupsi. Itu luar biasa sekali. Mereka menggerakkan solidaritas di antara keluarga-keluarga. Terus ada lagi Saya Perempuan Anti Korupsi, itu sudah bergerak di seluruh Indonesia. Ada lagi di Yogyakarta itu kelompok-kelompok perempuan yang bersama-sama dengan elemen masyarakat menggerakkan membangun budaya anti korupsi. Ini luar biasa sekali. Itu belum anak-anak muda yang seperti sekarang hadir ini, Gen Y, X, Z, yang mempunyai kekuatan luar biasa sekali. Di tangan mereka lah pemilu kemarin itu bisa berlangsung dengan cukup baik. Dan saya yakin di tangan mereka lah siapapun yang berani-berani menghancurkan negara ini dengan tidak korupsi akan digilas oleh mereka. Anda merasakan sekarang ini atmosfernya banyak yang mau bergerak melawan atau sudah mulai lelah melihat jagoan demi jagoan tumbang dan tumbang? Ada cukup banyak masalah yang muncul. Dengan masalah yang muncul cukup banyak itu, mereka harus membagi prioritasnya. Dan kalau teman-teman semuanya diajak kembali kepada basis persoalan kita, maka kemudian saya berpikir bahwa gerakan anti korupsi akan menemukan kembali energi dan elan spiritualitasnya. Coba lihat alinea keempat konstitusi kita. Di situ disebutkan bahwa Indonesia itu hadir karena kita ingin mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Salah satu penyebab utama yang menyebabkan kesejahteraan dan keadilan sosial tidak bisa hadir konkret, faktual pada hari ini
kendati sudah 70 tahun kita merdeka, adalah korupsi. Korupsi itu menghancurkan seluruh sistem nilai, keberadaban kita, kewarasan kita, bahkan menyebabkan masivitas kemiskinan yang luar biasa sekali. Proses penegakan hukum, kepercayaan publik pada kekuasaan itu juga hancur gara-gara korupsi. Nah, kalau kita kembali pada basis awalnya, saya pikir kita akan kembali kepada elan spiritualitas. Kenapa bangsa ini perlu merdeka dan mengapa kemerdekaan itu perlu diwujudkan sekonkret mungkin, dan Gen Y, X, Z ini adalah bagian penting dari itu. Mas BW, apa yang membedakan situasi sekarang dengan yang terjadi sebelum-sebelumnya? Faktor eksternalkah yang utama atau faktor internal? Karena kalau kita bicara apa yang dilakukan KPK, sejak dulu Bambang Wijayanto itu memang galak kok. Sejak dulu KPK memang tanpa tedeng aling-aling, jenderal polisi aktif diperiksa, politisi, menteri masih menjabat diperiksa. Apa yang membedakan dulu dan sekarang? Ada 3 hal paling tidak. Yang pertama, oligarki dan sistem kartel itu sekarang sudah menemukan kembali bagaimana strategi untuk menaklukkan good governance misalnya. Bagaimana strategi untuk bisa akomodatif di dalam sistem demokratisasi. Nah, ini yang menurut saya yang tidak kita prediksi secara baik. Jadi ada kekuatan lama dan kekuatan kolusif dan koruptif yang bekerja dengan sistematik. Satu. Terus kedua, mereka meningkatkan kompetensi dan kemampuannya. Media menjadi bagian penting dalam seluruh strategi gerakan itu. Masyarakat diombang-ambingkan dengan berbagai pernyataan dan informasi yang sebagiannya distortif. Keberpihakan media sebagai kontrol publik itu tidak sepenuhnya ada. Dan itu menjadi satu masalah yang lain. Terus ketiga, konsolidasi gerakan masyarakat itu juga kurang begitu kuat. Sehingga kemudian ini menjadi masalah besar. Kita ada begitu banyak agenda dan kita belum bisa memilih mana agenda utama, mana agenda supporting, mana agenda yang juga dipakai untuk membangun dan membungkus seluruh gerakan itu. Nama saya sekarang Bambang Tersangka Wijoyanto. Ada embel-embel itu di tengah. Didukung oleh gerakan yang muncul bervariasi dari berbagai kalangan, salah satunya dari internal tempat Anda bekerja. Kita ingat beberapa waktu lalu pegawai KPK berdemonstrasi. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Apa kalian takut dengar-dengar? Orasi lagi dengar-dengar. Jika ada 100 pemberantas korupsi, pastikan kita adalah salah satunya. Jika ada 10 pemberantas korupsi, pastikan kita adalah salah satunya. Jika hanya ada 1 pemberantas korupsi, itu adalah kita, kawan-kawan. Mas BW, orang berdemo ketika itu salah satunya untuk kekuatan KPK. Tetapi ketika orang dalam KPK-nya sudah ikut berdemo, wajar atau tidak? Ada keinginan kuat yang ingin ditunjukkan oleh teman-teman fungsional bahwa mereka tetap menjadi bagian penting dari gerakan anti korupsi ini. Mereka ingin menyuarakan apa yang dia rasakan. Dan ini adalah sesuatu yang biasa. Bukankah hak berekspresi itu menjadi bagian penting yang dijamin oleh konstitusi? Dia ingin menunjukkan bahwa walaupun hari ini kami sedang mendapatkan tantangan yang luar biasa, tapi komitmen pemberantasan korupsi tidak surut sejengkal pun, tidak luruh sedikit pun. Itu yang ingin ditunjukkan kepada mereka. Apa ukuran keberhasilannya? Kapan kita bisa bilang setidaknya pada saat ini sudah ada hasil yang bisa kita nikmati? Kalau kita bicara gerakan pemberantasan korupsi dalam kasus beberapa bulan terakhir ini. 1. Sekarang semakin banyak masyarakat yang mulai fokus kembali kepada masalah utama. Bahwa korupsi menjadi masalah bersama, bukan hanya masalah hari ini, tapi masalah yang akan depan, dan mungkin masalah perkehidupan kita kalau kita tidak mampu menaklukkannya. Terus kedua, sekarang sudah cukup banyak media-media dan pihak-pihak masyarakat yang terlibat.
Apakah Nana tidak bisa membayangkan ketika kaum seni, seniman, dan kalangan budayawan turut serta tampil dan terlibat dengan berbagai ekspresinya, imajinya, mereka mampu menjelaskan dan memperlihatkan bahwa masalah korupsi ini bukan masalah very-very. Ini adalah masalah utama kehidupan bangsa. Terus yang ketiga, komitmen-komitmen yang kami dapatkan dari seluruh elemen masyarakat itu juga luar biasa. Tapi yang jauh lebih penting adalah keinginan kuat untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Baik dari pimpinan KPK maupun lembaga penegak hukum dan kekuasaan yang ada. Ini harus didukung. Mudah-mudahan ini bukan bagian dari lip service. Mudah-mudahan ini bagian dari proses yang memang harus kita ikutin untuk menyelesaikan semua problem ini. Dan saya yakin masalah ini akan bisa diselesaikan dengan baik. Baik. Anda tadi menyebutkan komunitas seni. Saya juga ingin menyapa teman-teman dari komunitas kreatif yang malam hari ini juga hadir di studio Mata Najwa. Ada dari Akademi Samali, kemudian juga ada teman-teman komunitas kreatif Circle Indonesia dan Demo Kreatif. Terima kasih sudah hadir. Dan malam ini khusus malam ini teman-teman akan menuangkan ide mereka soal pemberantasan korupsi atau barisan anti korupsi dalam bentuk gambar dan kata. Silahkan teman-teman bisa dimulai dan semoga nanti pada saat akhir Mata Najwa kita bisa melihat apa hasil dari penuangan ide dan kreativitas teman-teman. Mas BW, terakhir saya harus bertanya personal. Status tersangka yang menempel pada diri Anda, apa pengaruh terbesar yang Anda rasakan? Nama saya sekarang Bambang Tersangka Wijoyanto. Ada embel-embel itu di tengah. Menempel. Akan terus menempel? Enggak lah, tersangka itu kan hanya bagian proses saja. Pada akhirnya nanti akan selesai juga. Bagaimana selesainya kita lihat saja proses yang akan datang. Terus yang kedua, saya pasti lebih punya banyak waktu untuk kontemplasi, untuk membaca lagi, karena selama ini energinya dipakai untuk kegiatan pemberantasan korupsi. Jadi saya sekarang lebih punya waktu untuk membaca banyak buku lagi, dan tentunya lebih banyak waktu untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga, walaupun sebenarnya tidak banyak-banyak sekali. Tapi saya nikmati keberuntungan saya mendapatkan cap tersangka, karena ini pasti sudah ada dalam catatan yaumil akhir saya. Jadi saya nikmati saja semua proses ini. Dinikmati. Sudah tepuk tangan. Mempengaruhi state of mind Anda, mempengaruhi bagaimana kemudian Anda melihat apa yang jalan panjang Bambang Wijoyanto ke depan? Saya membayangkan sedang disayang oleh Tuhan. Karena tidak akan mungkin seseorang diberikan cobaan sesuai dengan batas kemampuannya kalau tidak disayang. Kalau saya dibiarkan terus-menerus dalam kehampaan dan bekerja seperti air dan angin saja, mungkin Tuhan sudah lupa dengan saya. Tapi saya percaya hari ini saya sedang diberikan, dipantaskan untuk bisa mendapatkan kemuliaan. Tapi seberapa pantas Anda, seberapa pantas kita dimuliakan, itu tergantung dari kemampuan mengelola masalah dan menaklukkan problem dan tantangan yang sedang dihadapi. Sudah mencapai batas, Mas? Tadi Mas BW katakan sedang diuji batasnya. Sudah mencapai bataskah ini? Saya tidak tahu apakah itu batas kemampuan saya, tapi saya yakin semua cobaan yang dikenakan kepada orang itu adalah sesuai dengan ukuran dan batas yang dimiliki oleh kemampuan orang itu. Baik, terima kasih Mas Bambang Wijoyanto sudah hadir di Mata Najwa, barisan anti korupsi. Kita kasih tepuk tangan. Perang melawan koruptor adalah jihad kita. Adalah jihad Indonesia.